Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham naik hampir 700%, tapi PER-nya masih 8 kali. Big Company dengan total aset 989 juta dolar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin kembali lagi akan membahas saham yang menghasilkan multi-bagger dengan fundamental yang baik. Dalam 3 tahun terakhir, harga saham ini sudah naik hampir 700%, tapi valuasi PER-nya masih 8 kali. Dari sisi kinerja, perusahaan juga punya kualitas yang baik dengan pertumbuhan laba sebanyak 255% dan utang yang rendah. Dengan total aset yang mencapai 989 juta dolar, apakah saham ini masih menarik untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Harum punya aset 989 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 874 juta dolar. Artinya, aset Harum naik sebanyak 13,16% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 989 juta dolar, perusahaan punya investasi entitas asosiasi sebanyak 284 juta dolar. Artinya, 28,72% aset Harum berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 3,65%. Selain investasi entitas asosiasi, ada juga properti pertambangan. Dari total aset 989 juta dolar, perusahaan punya properti pertambangan sebanyak 264 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Harum. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 0,75%. Kedua, liabilitas. Harum punya liabilitas 245 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 223 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik sebanyak 9,87% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 245 juta dolar, perusahaan punya utang jangka panjang sebanyak 58 juta dolar. Artinya, 23,67% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 262,50%. Selain utang jangka panjang, ada juga liabilitas pajak tangguhan. Dari total liabilitas 245 juta dolar, Harum punya liabilitas pajak tangguhan sebanyak 45 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Ketiga, ekuitas. Harum punya ekuitas 547 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 468 juta dolar, berarti ekuitas Harum naik sebanyak 16,88%. Nah, dari total ekuitas 547 juta dolar, Harum punya saldo laba belum digunakan sebanyak 376 juta dolar. Artinya, 68,74% ekuitas Harum berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 20,13%. Keempat, pendapatan. Harum punya pendapatan 152 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 57 juta dolar. Berarti pendapatan Harum naik sebanyak 166,67% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Harum punya biaya pokok penjualan sebanyak 55 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 30 juta dolar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 83,33% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Harum mampu menghasilkan laba sebanyak 62,8 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 17,68 juta dolar, berarti laba Harum naik sebanyak 255,20% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Harum punya ROE 45,92% dengan NPM 41,26%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 44,85%. Saham Harum punya rasio keuangan yang sangat baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 40%. Selain itu, perusahaan juga punya utang yang rendah, di mana hanya 44% dari total modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,57 kali dan PBV 3,93 kali. PT Harum Energi punya valuasi yang sudah tinggi. Perlu diingat bahwa PER perusahaan ini hanya 8,5 kali karena laba yang sudah naik signifikan.
Tapi apakah hal ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Mari kita lihat saja. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari penambahan saldo kas dan piutang usaha. 2. Liabilitas naik karena utang bank yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Net income bisa naik 255% karena pendapatan yang naik signifikan di awal tahun 2022. 5. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik khususnya untuk ROE, NPM, dan DER. 6. Valuasinya sudah tinggi, terlebih dari aspek PBV. Demikian analisa singkat saham Harum berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022 Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Min juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Thank you.